Oke, halo-halo. Kita balik lagi nih ke pembahasan baru, yaitu bentuk pangkat dan akar. Nah, bentuk pangkat tuh kayak gimana sih? Bentuk akar itu seperti apa? Itu yang bakal kita bahas di materi kali ini. Tapi untuk di video kali ini, kita bakal fokus untuk ini dulu ya, bentuk pangkatnya dulu. Sebenarnya waktu kelas 7, kamu sih harusnya udah pernah kenalan ya sama bentuk pangkat tuh kayak gimana. Tapi kita bakal review sedikit, oke? Nah, kalau aku tarik ke belakang ya, yang namanya operasi dalam matematika itu ada yang kita kenal dengan penjumlahan dulu, ya kan? Penjumlahan itu, contoh deh, misalkan aku mau minta kamu untuk nulisin 2 tambah 2, gimana? Bisa nggak? Bisa ya. Berarti kan tinggal 2 tambah 2, gini ya. Oke, sekarang kalau 2-nya aku tambahin, berarti jadi 2 tambah 2 tambah 2, gimana nulisnya? Masih bisa juga ya, 2 tambah 2 tambah 2. Oke, sekarang gimana kalau duanya aku tambahin lagi? Misalkan ada sebanyak 7, terus aku tambahin terus, jadi gimana? Masih bisa sih ya nulisnya, jadi kan duanya sebanyak 7, kayak gini ya. Tapi, ini kan panjang banget ya. Nulisnya panjang banget, apalagi nanti kalau misalkan duanya ada lebih banyak lagi. Misalkan ada 8, 9, ada 20, ada 100, itu kan panjang banget nantinya. Nah, inilah masuk konsep yang lain lagi nih, konsep operasi matematika yang lain, yaitu apa coba? Perkalian ya. Perkalian ini, dia bisa menyingkat tulisan yang panjang ini nih. Penjumlahan yang kita ulang-ulang terus dengan angka yang sama, itu bisa kita persingkat dengan yang namanya perkalian. Jadi gimana coba misalkan yang ini? Duanya kan ada sebanyak 7 nih. Berarti jadi gimana? Berarti jadi 7 dikali 2 ya. Yang mana ini maksudnya adalah penjumlahan angka 2 sebanyak 7 kali ya. Berarti kamu bisa dong sekarang kalau misalkan mengubah yang atas nih, 2 tambah 2 tambah 2, gimana caranya? Kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Berarti 2-nya ada berapa nih? Ada 3, berarti 3 dikali 2. Yang atas, 2-nya ada sebanyak 2, berarti jadi 2 kali 2. Gitu ya? Oke? Nah, berarti dari sini kita bisa tahu nih, oh berarti perkalian itu adalah apa? Penjumlahan yang berulang ya. Nah, sekarang gimana kalau aku naikin dikit deh levelnya? Yang tadi penjumlahan yang berulang, gimana kalau aku mau ubah menjadi perkalian yang berulang? Coba, kalau perkalian ya. Perkalian, misalkan aku mau minta kamu menuliskan 3 kali 3, gimana caranya? Bisa ya, 3 kali 3. Ini titik sama aja kayak kali ya. Kamu bisa pakai silang atau titik juga boleh gitu. Terus kalau aku tambahin 3-nya, jadi 3 kali 3 kali 3. Masih bisa nulisnya? Masih bisa ya. Jadi tinggal tulis aja 3 kali 3 kali 3 gini ya. Nah, tapi gimana kalau misalkan angka 3-nya aku tambahin lagi sebanyak 7, kayak yang tadi? Masih bisa sih ya. Jadi kan tinggal kalikan aja nih. 3, 3, 3 sebanyak 7 kali. Oke, tapi kan ini panjang banget. Apalagi nanti, again, kalau misalkan kamu punya angka yang lebih banyak lagi kayak 20, 100, 150 gitu. Gimana cara nulisnya? Ini bisa kita pakai konsep lain lagi nih. Konsep operasi matematika yang lain lagi. Yaitu apa coba? Namanya adalah eksponen atau bentuk pangkat. Nah, jadi kan kamu tahu nih, kita mengalihkan angka 3 di sini sebanyak berapa? Sebanyak 7 ya. Nah, jadi kamu bisa ubah ini ke dalam bentuk pangkat. Gimana jadinya? Jadinya adalah 3 pangkat 7. Yang mana ini tuh maksudnya adalah perkalian 3 sebanyak 7 kali gitu ya. Berarti kalau misalkan yang atas nih mau aku ubah menjadi bentuk pangkat, jadi gimana? 3-nya ada 3, berarti 3 pangkat 3 gitu ya. Yang atas sekarang 3-nya ada 2, jadinya 3 pangkat 2. Gitu ya. Berarti dari sini kita bisa lihat, oh eksponen itu atau bentuk pangkat itu adalah apa? Adalah perkalian yang berulang, ya kan? Nah, berarti sekarang kalau aku punya nih, kayak gini, 5 pangkat 4. Kamu udah tahu dong kayak gimana cara nyelesainnya? Berarti perkalian 5 sebanyak 4 kali gitu ya. Ya udah, coba berarti 5-nya ada 4. 5 kali 5 kali 5 kali 5 gini ya. Hasilnya berapa? 5 kali 5, 25. 5 kali 5, 25. 25 kali 25, 625 ya. Oke, dapat tuh. Terus kamu juga harus ingat nih, kalau kita punya bentuk pangkat, kamu harus perhatiin yang mana sih yang dipangkatin. Contoh, misalkan aku punya kayak gini. Negatif 5, aku pangkatin sama 4.
itu hasilnya jadi gimana? Kamu harus perhatiin nih, yang dipangkatin yang mana? Oh, yang ini nih, yang dipangkatin ya. Yang ada di dalam kurung. Ya udah, berarti yang kita kalikan ya segitu-gitunya juga. Berarti negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Hasilnya berapa nih? Negatif 5 kali negatif 5, positif 25. Berarti 25 kali 25 sama kayak yang atas ya. Hasilnya adalah 625. Nah, sekarang kalau aku punya satu lagi deh, misalkan kayak gini. Negatif 5 pangkat 4. Nah, ini jadi gimana? Kamu sebenarnya bisa lihat nih, yang dipangkatin yang mana sih? Yang dipangkatin tuh cuma 5 doang, karena negatifnya itu dia nggak ada di dalam kurung ya bersama 5. Berarti sebenarnya bentuk ini itu kamu bisa ubah menjadi kayak gini nih. Negatif 1 dikali sama 5 pangkat 4. Bisa kayak gini juga. Nah, tadi 5 pangkat 4 kan kita tahu ya, hasilnya adalah 625 ya. Ya udah, masukin aja. Berarti negatif 1 dikali 625 hasilnya negatif 625 ya. Oke. Nah, kamu bisa lihat ya. Saat negatif 5 pangkat 4 sama negatif 5 dipangkatin 4, itu hasilnya beda ya. Berarti kamu harus perhatiin benar-benar nih. Yang dipangkatin tuh yang mana sih? Oke? Berarti dari sini kita bisa tarik kesimpulan ya. Kalau misalkan aku punya A dikali A dikali A dikali A, terus misalkan sebanyak N gitu A-nya. Berarti kamu bisa ubah nih bentuknya menjadi A pangkat N, di mana A-nya ini adalah biasanya kita sebut dengan base ya, atau basis. Sedangkan N-nya itu biasanya kita sebut dengan pangkat atau eksponen. Nah, segitu dulu ya perkenalan kita tentang bentuk pangkat. Tapi emang bentuk pangkat itu pangkatnya harus selalu positif ya? Nah, kita coba lihat di video selanjutnya ya. Oke.